Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi S. Hapsara, guru pembimbing khusus dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Pada video ini, saya akan mempersembahkan inovasi saya yang berjudul Si Halilintar Sosiologi, yaitu siswa dengan hambatan penglihatan, lincah dan terampil belajar paradigma sosiologi. Selamat menyaksikan. Dari beberapa peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK di SMA Negeri 7 Yogyakarta, salah satunya adalah peserta didik dengan hambatan penglihatan. Salah satu permasalahan yang telah dilakukan identifikasi adalah pada mata pelajaran sosiologi. Ketika dilakukan asesmen sumatif pada tujuan pembelajaran pertama di kelas 10, PDBK tersebut mendapatkan kriteria perlu intervensi khusus. Oleh karena itu, pentingnya inovasi ini adalah membantu permasalahan PDBK untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Guru pembimbing khusus atau GPK berperan dalam memberikan intervensi pada strategi pembelajaran untuk PDBK. Tujuan inovasi ini adalah membantu PDBK hambatan penglihatan agar lincah dalam orientasi mobilitas serta terampil belajar paradigma sosiologi melalui observasi, reportase sebaya, dan wawancara. Setelah memahami penjelasan Bapak tadi, boleh saya memberikan masukan Pak untuk pembelajaran di kelas Nawala? Boleh sekali Pak Andi. Jadi kita bisa menggunakan fenomena terdekat di sekolah kita Pak. Sekolah kita di pinggir jalan raya, kita bisa mengamati fenomena tertibnya para pengendara sepeda motor menggunakan helm. Bisa Pak ya? Bisa Pak Andi. Karena tadi paradigma fakta sosial yang pertama ya, itu karena pengaruh dari luar Pak ya? Iya, nah, benar Pak. Itu kan berarti bisa diamati dengan observasi gitu ya. Iya. Nah, berarti kita nanti Nawala kita ajak untuk observasi karena Nawala tidak bisa melihat, maka ada bantuan dari teman-temannya untuk melakukan reportase sebaya. Oh, reportase sebaya. Ya, jadi nanti teman-temannya yang mengamati observasi kemudian melakukan reportase dan Nawala menyimak. Seperti itu bisa ya? Bisa Pak Andi. Untuk mengamati fenomena fakta sosial yang memaksa individu mengenakan helm itu ya. Oke. Nah, kemudian yang definisi sosial Pak, karena itu tadi pengaruh dari dalam individu ya, motivasi dan pikiran ya. Iya Pak Andi. Nah, itu kita bisa dilakukan wawancara bisa ya sama guru dan karyawan gitu. Bisa Pak Andi. Oke, dan kemudian yang terakhir tadi perilaku sosial ya. Perilaku sosial. Itu untuk mengetahui apakah ada imbalan gitu ya. Iya, nah, benar. itu juga bisa dilakukan wawancara dengan anggota karyawan atau guru yang memakai helm gitu ya. Kira-kira apa imbalan yang dia peroleh ketika mengenakan helm gitu ya, atau keuntungan-keuntungan dengan menggunakan helm itu ya Pak ya. Bisa Pak ya? Oh ya, bagus sekali Pak idenya. Besok akan saya praktekkan ketika mengajar di kelas kita Nawala. coba Pak ya. Iya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Tahap aksi dalam video ini diawali dengan pembelajaran yang dimulai dengan penyampaian materi di kelas secara klasikal. Untuk mendukung aksesibilitas, guru dan GPK sudah menyiapkan materi dalam bentuk PDF. Pada tahap ini, GPK meminta PDBK untuk melakukan literasi dengan mempelajari materi yang dikirim melalui smartphone. Proses pembacaan dilakukan melalui aplikasi screen reader khusus tunanetra yang dapat membantu PDBK membaca materi dari smartphone atau laptop. Dalam mengikuti pembelajaran, media dengan menggunakan teknologi asistif sangat diperlukan bagi PDBK khususnya hambatan penglihatan. Hal ini dikenal dengan istilah Universal Design of Learning. PDBK terlihat terampil menggunakan aplikasi Screen Reader Vocalizer untuk membaca materi buku berbentuk PDF. Keterampilan beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital seperti ini memiliki potensi besar untuk membantu PDBK berhasil dalam belajar. Oke, silakan dicatat materi yang kamu dengarkan ya. Baik, hari ini kita akan observasi. Pada observasi ini kita akan melihat pengaruh dari luar. Nah, untuk itu kita akan belajar apa? Fakta sosial. Ya, paradigma fakta sosial. Let's go. Baik, pada observasi ini kita juga akan melakukan orientasi mobilitas untuk Nawala. Orientasi mobilitas ini untuk mengetahui keadaan sekitar di lingkungan sekolah. Mari kita observasi. Oke,
pada saat ini kita akan melakukan reportase sebaya. Jadi teman-teman Nawala nanti akan melakukan reportase untuk memantau keadaan di jalan depan sekolah ini. Jadi gimana, Altaf? Jadi Nawala, dalam 5 menit pengendara yang lewat tercatat sebanyak 242 pengendara. Nah, dari 242 pengendara tersebut, terdapat 8 pengendara yang tidak menggunakan helm. Oke, jadi dari data yang dikasih tahu Altaf tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan di lalu lintas itu sangat mempengaruhi pengendaranya. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa ini dipengaruhi oleh paradigma fakta sosial. Nah, gitu. Oke, saat ini kita akan melakukan wawancara untuk mengetahui motivasi para pengendara mengenakan helm. Nah, ini nanti kita akan belajar apa? Paradigma definisi sosial. Oke, kita wawancara. Jadi gini Bu, saya mau nanya, selain menaati peraturan lalu lintas, kira-kira apa sih alasan Ibu pakai helm? Alasan saya menggunakan helm yang pertama adalah untuk keselamatan diri, yang kedua adalah karena helm yang saya miliki ini stylish dan trendy karena mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oh, iya. Terima kasih nggih, Bu. Maaf. Kali ini kita akan melakukan wawancara yang terakhir, yaitu kita akan mengetahui imbalan atau keuntungan para pengendara mengenakan helm. Nah, ini nanti kita akan belajar paradigma apa? Perilaku sosial. Ya, perilaku sosial. Mari kita wawancara. Saya mau nanya, Bu. Ini manfaat atau imbalan yang Ibu dapatkan ketika memakai helm apa aja, Ibu? Menurut saya, jika saya memakai helm itu bisa menyelamatkan saya dari bahaya di jalan, dan intinya kita itu bisa safety gitu loh di jalan biar tidak kenapa-kenapa, seperti itu. Ternyata paradigma fakta sosial itu adanya dorongan dari luar individu yang mempengaruhi fenomena, sedangkan paradigma definisi itu adanya dorongan atau motivasi dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan paradigma perilaku sosial itu si individu terangsang untuk melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Sebagai closing, saya akan membacakan sektet atau puisi. Paradigma sosiologi. Fakta sosial teori keren. Pengaruhnya berasal dari aturan. Definisi sosial teori beken. Pengaruhnya berasal dari pikiran. Perilaku sosial teori modern. Pengaruhnya pasti dari cuan. Sebagai refleksi, penerapan inovasi ini sangat efektif berdasarkan kriteria hasil capaian belajar. Pada orientasi mobilitas, PDBK telah mengetahui tempat vital dan dapat menyeberang jalan dengan aman. Sedangkan pada tujuan pembelajaran, PDBK mendapatkan kategori mahir dan sudah mampu menguasai semua indikator dengan baik. Jadi dari metode pembelajaran ini, aku bisa ngebedain paradigma sosiologi seperti fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial melalui praktik secara langsung. Saya apresiasi metode yang diterapkan oleh Bapak Andi sebagai guru pembimbing khusus, yaitu mengajak peserta didik dengan hambatan penglihatan untuk bisa memperdalam materi melalui teknik observasi, reportase sebaya, dan wawancara, sehingga bisa membuat peserta didik lincah dan terampil belajar paradigma sosiologi. Semoga inovasi ini memberi dampak yang bagus untuk peserta didik, khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Demikian hasil video inovasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.